Ar-rabi' al-adl wa huwa haram, hukumnya haram. Apa itu? Wa dzalika bi an tad'ul balighah al-aqilah ila kufrin yamtani'ul wali min tazwijha wa la budda min thubutihi 'indal hakim bi bayyinatin aw imtina'ah min at-tazwiji bi huduril hakim ba'da amarahu lahu bidzalik. Nah, ini yang ada kasus. Ikhwani rahimakumullah. Yang keempat, udhal namanya. Apa itu udhal itu? Seorang bapak atau seorang wali yang dia sebetulnya jadi wali, boleh jadi bapak, ya, atau bapak tidak ada yang jadi wali itu sebetulnya ada saudaranya, tidak mau menikahkan saudarinya ini, atau sang bapak tidak mau menikahkan sang putri, padahal yang melamar, yang pengen menikah ini laki-laki yang baik, sekufu, satu derajat, sama-sama soleh dan soleha, wong baik-baik. Bapaknya tidak mau nikahkan dengan alasan yang tidak jelas. Kalau ditanya, ngapo kau tidak mau kawinkan? Ini sudah yang ketujuh loh, ngelamar anak kau. Sampai yang ketujuh ditolak terus. Ya? Alasan apa? Tidak, pokoknya aku tidak mau ngawinkan anakku. Alasannya apa? Ditanya ini. Nah, kalau sampai si bapak ini tidak mampu memberikan alasan, disuruh memberikan alasan tidak mampu, cuma alasannya tidak mau baik, atau ada alasan tapi alasan itu tidak sesuai dengan syariat, ya, tidak sesuai dengan syariat, maka wali hakim, wali ini hak yang dia miliki ini dicabut. Perempuan ini dinikahkan tetap. Siapa yang jadi wali? Wali hakim. Nah, ini haram hukumnya, tidak boleh. Ya, termasuklah misal yang sekarang ada ini. Sebenarnya bisa termasuk alasan yang tidak tepat. Kita punya putri kita masya Allah bagus, thayyib, ya, salehah. Kemudian datang seorang anak laki-laki pengen ngelamarnya. Kita tahu ini budak bagus, ya, penghasilan labas, mungkin tidak ada, bukan wong yang punya penghasilan besar, tapi bagus untuk anak kita di dunia akhirat cocok. Kita tolak dengan alasan apa? Ayah, anak aku masih kecil, padahal umur 18 tahun. Datang yang kedua, ngamar pula dengan keadaannya juga bagus, pas, bisa katakan sekupu, artinya secara kacamata syariat, kacamata dunia kita pandang ini budak pas, bagus, ya, bukan dia narkoba, bukan dia pemabuk, dia bukan juga pengangguran yang pemalas. Alasannya ngapa belum kan? Kagak lah, aku masih butuh sama anak, padahal anak dia banyak. Alasan yang tidak tepat, alasan yang tidak tepat, atau dia alasannya anak aku ini masih kuliah, padahal kalau dia kawinkan, kuliah bisa lanjut. Seandainya memang harus kuliah, cari-cari yang mau dia alasan-alasan tidak tepat. Nah, ketika alasan itu diberikan, pertama tidak ada alasan, atau dengan alasan yang tapi tidak bisa dari syariat nerimanya, sedangkan budak ini butuh nikah, butuh untuk dikawinkan di perempuan, sampai sudah banyak orang melamar dia, tidak ada yang diterima. Ini dia khawatirkan ini anak bisa stres, ya, umur nambah terus. Nah, termasuk ikhwani, ya, alasan yang tidak bisa diterima oleh syariat. Dengar yang belakang, jangan ngobrol. Tak maaf Pak, ya, kalau nak ngobrol di luar. Kita lagi belajar di sini. Ya, ini penting masalah ini. Mungkin berlaku pada kamu terhadap anak kamu nanti. Ini alasan banyak. Ngapa kau dak kawin kan? Masih ada kakaknya belum kawin. Awas ini. Haram hukumnya ikhwani. Ini budak sudah ada yang ngelamarnya. Datang pertama dia alasan kakek belum nak dikawin ke. Kedua kakek belum. Sampai dicerita apa sih alasannya? Jadi masih ada dua kakak di pucuknya. Ini zalim namanya. Sesep tiga-tiganya tak kawin nanti. Nah, itu alasan yang tidak terima oleh syariat. Kalau yang macam ini datang orang 1, 2, 3 sampai ditolaknya terus alasannya kakaknya belum kawin. Ini haram secara syariat ikhwani. Dengarkan ini. Haram. Ngapa? Dia berhak untuk kawin. Jodohnya sudah ada. Wongnya bagus. Tapi cuma alasan kakaknya belum kawin, ini ditunda. Akhirnya naudzubillah min dzalik, kalau ini budak sampai dibiarkan dia pacaran, dosa numpuk, balik ke bapaknya dosanya, balik ke emaknya dosanya. Kalau sampai ini budak, naudzubillah, lebih buruk lagi, sampai dia melakukan tindakan yang lebih jauh lagi, berzina, wong tuanya yang nerimanya dosa itu. Jadi bukan alasan, termasuk yang bukan alasan syariat seperti itu. Belum kuliah belum selesai, padahal yang datang mau melamar orang bagus sekali, secara syariat bagus, keturunan baik-baik, artinya tidak ada alasan untuk nolak sebetulnya. Datang 1, 2, 3, 4, 5 ditolak terus. Sedangkan ini anak pengen kawin,
Apalagi perempuan ikhwani. Ya, kalau perempuan kan sudah lewat umur 22 dia gelisah dia. Umur 22 belum kawin gelisah, masuk 25 nambah gelisah. Kenapa? Maaf, dia pikir aku sudah tak laku lagi, masih banyak budak gadis yang lebih muda. Nah, akhirnya dia putus asa. Ujung-ujungnya banyak kejadian ikhwan. Kakak dua tak kawin, adik jadi korban tak kawin juga. Nah, ini suatu kezaliman namanya. Tak, kawinkan. Jodoh Allah yang nentukan ikhwani. Jodoh Allah yang nentukan. Kawinkan, kalau sudah waktunya dia harus kawin. Insya Allah berkat nikahkannya kakaknya dapat jodoh. Nah, apalagi na'udzubillah kalau kakaknya ngancam, awas pak, ngawinkan adik kalau aku belum kawin, aku mau lari dari rumah. Misal ngancam dia, jangan cah, itu haram hukumnya. Jelas ya, itu termasuk. Nah, yang macam ini alasan tidak tepat atau tidak ada alasan yang bisa diberikan. Sedangkan ini anak harus kawin karena sudah kebutuhan. Kalau dibiarkan dia akan berbuat zina, dia akan melakukan suatu perbuatan dosa, maka hakim yang maju, didudukkan bapaknya dengan ada saksi, dengan ada dari pihak-pihak yang berwenang. Jadi mak mano, kau tak galak ngawin ke budak ini anak kau ini harus dikawinkan. Kalau tidak dikawinkan cepat, takut nanti dia berbuat keburukan, zina macam. Maka bapak aku tak galak, tetap aku tak galak. Maka si anak dikawin ke yang ngawinkan wali hakim. Ingat ya, kalau memang alasannya tidak tepat menurut pandangan syariat. Tapi kalau tidak mau ngawinkan dengan alasan yang tepat, kenapa tidak mau dikawinkan? Karena aku sudah menyiapkan jodoh bagi dia. Yang jodoh ini kebetulan minta tunggu setahun lagi dia nyelesai ke kuliah. Misal orangnya baik, sekupu, itu satu alasan yang tepat ya. Atau kenapa belum mau dikawinkan? Ya kamu jengoklah dewek, aku ni 2 laki bini, sakit-sakitan kalau kami ni, dia ni lah ngerawat. Setiap yang datang aku tanya, kalau kau kawin anakku mak mano, nak kami bawa. Rata-rata ngomong nak kami bawa kalau siapa nak ngurus kami misal. Nah, itu ada alasan. Jelas kan? Ada alasan. Nah, yang macam-macam ini jadi dilihat, dipelajari. Siapa yang mempelajari? Ya hakim tadi. Alasan ini makbul atau ghair makbul, diterima oleh syariat atau tidak. Ketika tidak diterima syariat, sekali, 2 kali ditekan, disuruh tak mau juga, maka perempuan dikawinkan. Yang jadi wali nikah adalah hakim.